Lanjut ke faktor kimia ya. Ada faktor kimia itu ada bahan baku dan bahan tambahan hasil sementara atau hasil samping atau produk, sisa produk atau bahan bahan buangan, bentuk zat padat, cair, gas, uap maupun partikel. Cara masuk masuk ke tubuh dapat melalui saluran pernapasan, saluran pencernaan kulit dan mukosa gitu ya. Jadi biasanya terjadi pada petugas atau pekerja yang seringkali kontak dengan bahan kimia dan obat-obatan seperti antibiotika dan lain-lain, atau orang-orang yang bisa dimasuk di dalam lab gitu ya, pekerja lab gitu ya. Demikian pula dengan solvent yang banyak digunakan dalam komponen antiseptik. Disinfektan dikenal sebagai zat yang paling karsinogen gitu ya. Jadi semua bahan cepat atau lambat bahan-bahan ini memberi dampak yang negatif terhadap kesehatan gitu ya. Gangguan kesehatan yang paling sering adalah dermatosis atau kontak akibat kerja, pada umumnya disebabkan oleh iritasi. Jadi bahan toksik jika tertelan, terhirup atau terserap melalui kulit dapat menyebabkan penyakit akut atau kronik, bahkan bisa menyebabkan kematian. Bagaimana dengan pencegahannya? Jadi pencegahannya itu pertama, material atau safety data sheet atau MSDS dari seluruh bahan kimia yang ada untuk diketahui oleh seluruh petugas laboratorium atau petugas lab. Dia mengetahui material-material mana yang aman dan material mana yang tidak aman gitu ya. Material mana yang harus menggunakan APD dan lain-lain. Menggunakan karet isap atau alat vakum untuk mencegah tertelannya bahan kimia dan terhirupnya aerosol gitu. Menggunakan alat pelindung diri, pelindung mata, sarung tangan, celana make, dan yang paling penting itu jas laboratorium, biar bahan-bahan kimia itu tidak menyangkut di baju kita dan kita bawa keluar lagi, bisa berbahaya untuk orang-orang di luar lagi. Menggunakannya semua APD pastinya digunakan dengan benar gitu. Hindari penggunaan lensa kontak karena dapat mengangkat antara mata dan lensa. Terakhir itu menggunakan alat pelindung pernapasan yang benar untuk meminimalisir terjadinya penyakit yang masuk ke dalam tubuh. Ada faktor biologi, itu faktor biologi faktor biologi ini bisa terjadi atau banyak terjadi atau umum terjadi di lingkungan kerja yang pada pelayanan kesehatan ya. Jadi tempat-tempat yang berkembang biaknya strata kuman yang resisten terutama kuman-kuman coli dan lain-lain yang memang berbahaya untuk kesehatan. Apalagi kita bicara tentang virus atau HIV/AIDS atau hepatitis B, itu dapat menginfeksi pekerja sebagai akibat kecelakaan kecil di pekerjaan, misalnya karena tergores atau tertusuk jarum yang terkontaminasi oleh virus. Itu sangat berbahaya sekali. Jadi sangat tinggi sekali risikonya jika kita bekerja di area-area yang memiliki yang menyimpan gitu atau memang mempelajari atau meneliti tentang virus-virus tersebut gitu ya. Bicara tentang HIV, hepatitis, atau yang terakhir ini yang sangat luar biasa itu yang berdampak ke seluruh pekerja kesehatan itu di virus corona ya, yang kemarin COVID itu. Bicara tentang pencegahan, ya seluruh pekerja harus mendapatkan pelatihan dasar tentang kebersihan, epidemiologi dan desinfeksi. Itu paling standar. Memang kita bicara tentang pencegahan paling awal itu kita bicara tentang pengetahuannya dulu. Kita bicara tentang pengetahuan dulu, kita bicara tentang pelatihan dulu. Pada saat bekerja kita tahu bagaimana step by stepnya dan bagaimana cara pencegahannya gitu.
kedua itu sebelum bekerja dilakukan pemeriksaan kesehatan pekerja yang untuk memastikan dalam keadaan sehat dan punya cukup kekebalan alami atau bekerja dengan bahan infeksius dan dilakukan imunisasi. Pengalaman saya dulu sebelum saya di perusahaan ada di Kalimantan, saya sebelum masuk ke perusahaan diminta untuk medical check up dulu. Mereka pengen tahu kondisi kita sebelum masuk ke perusahaannya, begitu ya. Jangan sampai kita membawa penyakit dan bisa berdampak ke seluruh karyawan yang ada di perusahaan, begitu. Jadi memang beberapa perusahaan menyarankan untuk karyawan baru atau karyawan yang mau masuk ke perusahaan tambang bekerja di situ untuk melakukan medical check up. Bisa difasilitasi, biasanya ada juga beberapa perusahaan yang memfasilitasi untuk melakukan medical check up. Melakukan pekerjaan laboratorium dengan praktek yang benar atau good laboratory practice, menggunakan disinfektan yang sesuai dan cara penggunaan yang benar, sterilisasi, pengolahan limbah infeksius dengan benar. Ini sangat riskan sekali ya, jangan sampai bahan limbah-limbah yang limbah lab atau limbah-limbah rumah sakit ini diolah tidak benar dan dimanfaatkan oleh orang yang tidak bertanggung jawab, bisa menyebabkan penyakit. Menggunakan kabinet keamanan biologis yang sesuai dan kebersihan diri dari petugas. Biasanya kalau lab itu memiliki 2 pintu yang standar ya, lab standar memiliki 2 pintu, pintu masuk dan pintu keluar gitu. Jadi ada pintu yang berbeda untuk masuk, ada pintu yang berbeda untuk keluar gitu ya. Tidak boleh masuk dari pintu keluar atau tidak boleh keluar dari pintu masuk gitu. Itu semuanya untuk melakukan sterilisasi atau pencegahan dari penyakit dan lain-lain atau kontaminasi dari bahan-bahan yang lain gitu. Faktor ergonomi ini sebagai akibat dari cara kerja atau posisi kerja, alat kerja, lingkungan kerja yang salah gitu ya. Konstruksi yang salah. Jadi efek terhadap tubuh, ada efeknya terhadap tubuh, cara kita berdiri, cara kita duduk, terlalu membungkuk, cara kita menatap komputer, itu semua ada ergonomisnya, ada teknik-tekniknya yang lebih ergonomis agar tidak terjadi kelelahan dalam fisik, nyeri otot, perubahan bentuk dan lain-lain, dan malah bisa berdampak buruk jika terlalu lama di posisi yang tidak ergonomis. Jadi ergonomi itu sebagai ilmu teknologi atau seni berupaya menyerasikan alat atau cara proses dan lingkungan kerja terhadap kemampuan atau kebolehan dan batasan manusia untuk terwujudnya kondisi lingkungan kerja yang sehat, aman, nyaman, dan tercapai efisiensi yang setinggi-tingginya. Itu bicara tentang ergonomis. Selain ergonomis, ada yang bicara tentang psikologi. Psikologi ini, faktor ini sebagai akibat organisasi atau kerja atau tipe kepemimpinan, hubungan kerja, komunikasi, dan keamanan. Tipe kerja atau monoton berulang-ulang, kerja berlebihan, kerja kurang, kerja shift, dan terpencil. Ini semuanya berhubungan dengan psikologis karyawan. Kerja yang terlalu berlebihan, kerja yang terlalu lama, kerja di bawah tekanan, semuanya berhubungan dengan psikologis dari pekerja tersebut. Apalagi kita bekerja di dalam terowongan atau bekerja di underground. Jika terlalu lama bekerja di dalam underground, itu bisa berhubungan atau berdampak dengan psikologisnya kita. Beberapa contoh faktor psikologis yang merupakan stres antara lain pelayanan kesehatan yang seringkali bersifat emergensi dan menyangkut hidup mati seseorang, kerja pada unit tertentu yang sangat monoton, hubungan kerja yang kurang inspirasi, dan lain-lain. Beban kerja yang terlalu tinggi juga. Terakhir, pencegahan penyakit akibat kerja. Ada pencegahan primer.